Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jul Hanafi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Hukum Kepemiluan yang lebih spesifikasi pada materi penyelenggara pemilu. Materi ini adalah sebagai bahan untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Setidaknya ada 3 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama ialah definisi daripada pemilihan umum serta definisi dari penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua tentang tipe-tipe penyelenggara pemilu di berbagai negara. Dan yang terakhir, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu. Namun teman-teman, sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah setiap hal apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan berproses berbangsa dan bernegara tidak luput daripada hukum. Pun demikiannya halnya dengan pemilihan umum atau yang biasa kita sebut atau biasa kita singkat dengan istilah pemilu. Materi muatan pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam bab 7B pasal 22E. Sementara di pasal 22E ini mengatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, teman-teman, materi muatan yang terdapat dalam pasal 22E ayat 5 inilah yang kemudian menjadi rujukan lahirnya sebuah Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang nomor 7, tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk itu mari kita bahas poin pertama. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa pemilu adalah suatu kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kalau disingkat dengan sebutan Luber-Jurdil, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf. Senada dengan hal itu, Harmaili Ibrahim mengatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di perwakilan rakyat. Dengan demikian, menurut Harmaili Ibrahim, pemilu pada hakikatnya merupakan wahana untuk berkompetisi secara sehat, partisipasif, dinamis, dan bertanggung jawab bagi partai politik dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat, dan bangsa guna terciptanya tujuan daripada negara. Teman-teman sekalian, sementara dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah terdiri atas Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa kita sebut dengan Bawaslu. Dan yang terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, teman-teman semuanya, masing-masing ketiga lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Nanti di poin selanjutnya akan coba saya bahas dengan lebih rinci. Kira-kira begitu. Nah, gambaran umum daripada KPU adalah KPU sebagai pelaksana penyelenggara pemilu, kemudian Bawaslu sebagai pengawas daripada penyelenggara pemilu, dan DKPP sebagai yang menegakkan kode etik
dari penyelenggara pemilu atas dugaan atau laporan dari pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, teman-teman semuanya, posisi penyelenggara pemilu dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah sebagai lembaga yang independen. Kenapa bisa independen? Yes, memang sengaja dipisahkan dari lembaga eksekutif atau pemerintah. Hal ini guna untuk menghindari adanya intervensi dari pihak pemerintah ketika hajatan pemilu sedang dilangsungkan atau sedang berlangsung. Kemudian teman-teman yang kedua tentang tipe-tipe penyelenggara pemilu. Di sini saya akan coba menguraikan perbandingan sifat dan model penyelenggara pemilu di beberapa negara. Jadi dimulai dari nama negara, kemudian sistem pemerintahannya, sampai kepada sistem partai politik, lalu nama penyelenggara pemilu, sistem pemilunya seperti apa, dan sifat daripada penyelenggara pemilu itu sendiri. Saya akan memulai dari Australia. Australia menganut sistem pemerintahan parlemen. Sistem partai politiknya atau parpolnya ialah multipartai. Jadi multipartai ini sistem yang banyak partai. Dia bukan cuma satu partai seperti di negara Korea Utara yang hanya negara komunis, atau di negara-negara yang lainnya. Nah, masing-masing partai mempunyai asas dan ideologinya berbeda-beda. Biasanya di dalam sistem ini susah sekali untuk ditemukan suara terbanyak karena banyaknya partai. Maka dengan begitu banyak partai ini melakukan koalisi atau gabungan guna terciptanya kemenangan banyak suara. Nah, sistem ini biasa diterapkan di negara-negara yang sifatnya majemuk seperti halnya Indonesia, Prancis. Nah, kemudian sistem penyelenggara pemilu di Australia adalah Australian Electoral Commission atau AEC. Nah, sistem pemilunya adalah kombinasi antara distrik dengan proporsional. Untuk sifat penyelenggara pemilunya sendiri adalah dipimpin oleh hakim federal, yang mana pengadilan federal mengajukan 3 nama kepada gubernur sebelum gubernur melakukan penunjukan. Jadi sebelum gubernur melakukan penunjukan kepada pemimpin, pengadilan sudah memberikan terlebih dahulu, sudah mengajukan terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman yang kedua adalah Prancis. Prancis menganut sistem pemerintahan yang semi presidensial. Kemudian sistem partai politiknya adalah sama dengan Australia, multipartai. Lalu nama penyelenggara pemilunya adalah Causial Constitutionale. Untuk sistem pemilunya adalah Showdown System atau CRS, yang mana sifat dari penyelenggara pemilunya adalah penyelenggara pemilu itu sendirinya adalah terdiri dari 10 orang yang dipilih 3 unsur senat, lalu majelis nasional 3, dan 3 dari presiden. Jadi 3 senat, 3 majelis nasional, 3 presiden. Nah, satunya lagi adalah mantan presiden Prancis yang tidak berpolitik secara langsung. Jadi ada 10 yang menjadi sifat penyelenggara pemilu atau pemimpin penyelenggara pemilu di negara Prancis. Kemudian yang terakhir, Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem partai politiknya multipartai. Kita tahu banyak partai saat ini. Pemilu kemarin pun diacarai oleh berbagai banyak partai, seperti halnya PDI, Demokrat, Golkar, Gerindra, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pemilihannya adalah sistem pemilihan umum, yaitu KPU.
sebagai nama penyelenggaranya. KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggaranya. Nah, untuk sistem pemilihannya, Indonesia memakai Indonesia memakai suara tunggal yang tidak dapat dipindahkan. Sistem pemilihan yang digunakan dalam pemilihan konstitusi multi anggota. Jadi untuk pemilihan DPD itu bersifat representatif untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk sifat dari penyelenggara pemilunya itu sendiri adalah anggota komisioner yang dipilih oleh DPR kemudian diangkat oleh Presiden. Jadi untuk menjadi komisioner adalah dipilih oleh DPR, kemudian diangkat SK-nya dari Presiden. Nah, lebih lanjut, anggota 1 dari unsur KPU, terus 1 lagi dari unsur Bawaslu, dan 2 diusulkan oleh Presiden, dan 3 diusulkan oleh DPR RI. Nah, kemudian di poin yang terakhir teman-teman, tugas dan wewenang daripada penyelenggara pemilu. Nah, saya akan mulai dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU merupakan lembaga hierarki, sedangkan strukturnya adalah KPU Provinsi atau KIP yang ada di Aceh, yang ada di Provinsi Aceh, KPU Kabupaten atau Kota, KIP Kabupaten atau Kota, kemudian ada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara atau PPPS, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan atau Desa, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, lalu juga ada kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri SLN. Nah, dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekjen atau Sekretaris Jenderal, sedangkan KPU daerah dibantu oleh Sekretariat. Nah, untuk tugas KPU sendiri adalah merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Jadi tugas utama KPU itu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal yang kemudian ditetapkanlah tata kerja KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPP SLN. Kemudian KPU mempunyai tugas lain, yakni menyusun tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPP SLN yang kemudian menetapkan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilu. Tugas yang lainnya adalah menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu serta menetapkannya peserta pemilu. Lalu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Kemudian menetapkan dan wewenangnya adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi untuk pemilihan presiden, rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk kemudian pemilu presiden dan wakil presiden, dan untuk pemilu anggota DPR, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara. Tugas yang lainnya pun daripada KPU ini adalah menerima daftar pemilih dari KPU provinsi yang kemudian
menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. Tugas yang lainnya adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan KTP atau data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Kemudian menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota untuk setiap partai politik peserta pemilu, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Kemudian tugas yang lainnya pun membuat berita acara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Yang kemudian KPU berwenang untuk menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Lebih lanjut, tugas daripada KPU ini adalah mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, pasangan calon terpilih setiap terpilih dan membuat berita acaranya. Kemudian wewenang KPU membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPLN. Nah, jadi kira-kira kurang lebih singkatnya seperti itu kewenangan dan tugas daripada KPU. Kemudian tugas dan kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tugasnya ialah menyusun standar tata laksana pengawas penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Wewenangnya menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Kemudian tugas daripada Bawaslu yang lainnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 1. penyelenggara pemilu, yang kedua sengketa proses pemilu. Dan Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji, serta memutus pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian tugas yang lainnya daripada Bawaslu adalah mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu. 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU. 3. sosialisasi penyelenggara pemilu. Dan 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Bawaslu juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih serta pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua, penataan dan penetapan daerah pemilih DPRD, kabupaten atau kota. Yang ketiga, penetapan peserta pemilu. Dan yang keempat, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, penetapan anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, sebagai pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS. Yang kedelapan, pergerakan surat suara, berita acara, penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat TPS sampai tingkat PPK. Kemudian yang kesembilan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Provinsi sampai ke tingkat pusat. Kemudian yang ke-10, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan dan penetapan hasil pemilu. Nah,
Pada tingkat mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, mediasi, mengadjudifikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi dalam proses tahapan pengawasan pelaksanaan terhadap penyelenggara pemilu, Bawaslu punya 5 wewenang dalam hal ini, yaitu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudifikasi, dan memutus proses penyelesaian sengketa pemilu. Nah, kira-kira itu tugas wewenang daripada Bawaslu. Kemudian yang terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal itu tertuang dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, Sementara untuk kode etik penyelenggara pemilu harus dipatuhi karena dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas-asas luber dan jurdil, dan penyelenggara harus memenuhi prinsip A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Kepastian hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Akuntabel, H. Proporsional, I. Profesional, J. Efektif, dan K. Efisien. Nah, selain itu teman-teman, penyelenggara pemilu juga berkewajiban untuk mentaati kode etik yang ada di penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kode etik ini disusun oleh DKPP sehingga DKPP mempunyai wewenang atau mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan apabila ada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Nah, DKPP ini sendiri dibentuk guna untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten atau kota, anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten atau kota. Nah, serta kode etik penyelenggara pemilu tertulis dalam pasal 5 ayat 1 di Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Yakni kode etik penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, teman-teman sekalian, ketetapan MPR nomor 6/MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kemudian sumpah atau janji anggota sebagai penyelenggara pemilu. Keempat, asas pemilu, dan yang kelima, prinsip penyelenggara pemilu. Nah, anggota DKPP sendiri itu berjumlah 7 orang yang terdiri dari satu orang dari unsur KPU, 1 orang lagi dari unsur Bawaslu, dan 5 orangnya adalah tokoh masyarakat. Sedangkan anggota yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 orang. Jadi untuk menjadi anggota DKPP ini berjumlah 7 orang. Yang pertama dari KPU 1, yang kedua dari Bawaslu 2, yang kelima adalah tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat yang 5 orang ini adalah dibagi lagi, Presiden 2, DPR 3, jadi total semua 7. Nah, sedangkan tugas dan wewenang daripada DKPP ialah menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan DKPP berwenang untuk memanggil si penyelenggara pemilu itu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangannya atau dimintai penjelasannya dan pembelaannya. Kemudian
DKPP bertugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas dugaan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, di tugas yang kedua ini DKPP bisa memanggil pelapor, bisa memanggil saksi dan atau pihak lain yang selama ia berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan untuk dimintai keterangannya, termasuk dimintai untuk dokumen ataupun bukti-bukti yang lainnya sebagai penguat, serta memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti benar melanggar kode etik, serta memutuskan perkara pelanggaran kode etik. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira hanya segitu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.